warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen pengampu kita, yaitu dosen Octaviani Puspitasari SPD MSc. Dan selamat pagi juga kepada teman-teman kita yang telah menonton video pada pagi hari ini. Topik kita pada hari ini yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pertahanan dan keamanan, yang disusun oleh kelompok 5. Materi pertama yaitu adalah pendahuluan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, termasuk bidang pertahanan dan keamanan, serta bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi pedoman bagi pembangunan dan penguatan keamanan nasional. Kedua yaitu makna Pancasila dalam pertahanan dan keamanan. Pancasila merupakan sistem nilai yang terdiri dari 5 sila, yaitu pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila memiliki makna yang relevan dalam konteks pertahanan dan keamanan. Materi yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mengajarkan bahwa negara Indonesia berdasarkan keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam hal ini berarti sikap tindakan dalam mempertahankan negara harus dilakukan dengan niat yang ikhlas bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal ini masyarakat disuruh untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ini serta etika moral yang ada dalam ilmu pertahanan dan keamanan manusia ini diimplementasikan melalui perilaku yang adil dan manusiawi terhadap warga negara yang baik dalam situasi konflik maupun keadaan yang baik. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kesatuan bangsa Indonesia dalam konteks ini, pertahanan dan keamanan persatuan ini menjadi landasan solidaritas serta kerjasama antar lembaga pertahanan, salah satunya yaitu seperti kepolisian dan masyarakat sekitar. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang menegaskan bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini rakyat Indonesia disuruh untuk mendorong yang namanya keadilan serta kesejahteraan dalam masyarakat sekitarnya. Yang ketiga adalah implikasi Pancasila dalam membangun ketahanan negara. Pertama yaitu adalah keselarasan dalam sistem pertahanan dan keamanan. 2. Partisipasi masyarakat yang aktif. 3. Pengembangan profesionalisme dan etika. Yang keempat, penekanan dalam kemanusiaan dan pelindungan HAM. Dan penjelasannya yaitu pertama, keselarasan dalam sistem pertahanan dan keamanan menjadi landasan yang mengintegrasikan berbagai aspek pertahanan dan keamanan baik secara internasional maupun eksternal. Ini memungkinkan terciptanya keselarasan dalam sistem pertahanan dan keamanan negara, sehingga setiap tindakan dan kebijakan yang diambil dapat didasarkan pada nilai Pancasila. Yang kedua yaitu adalah partisipasi masyarakat yang aktif. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dorongan partisipasi masyarakat
serta aktif dalam upaya pertahanan keamanan dengan melibatkan upaya pertahanan keamanan dengan melibatkan masyarakat pencipta keterpaduan antara aparat negara dan rakyat dalam menjaga keutuhan negara. Ketiga yaitu pengembangan profesionalisme dan etika. Pancasila memberi dasar moral dan etika luar dalam pengembangan ilmu pertahanan dan keamanan. Yang keempat yaitu adalah penekanan pada manusia dan perlindungan HAM. Pancasila menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam konteks pertahanan dan keamanan. Hal ini mendorong adanya pendekatan yang berorientasi pada manusia, di mana setiap upaya pertahanan dan keamanan dilakukan dan memperhatikan dan melindungi hak-hak masyarakat. Yang ketiga adalah Pancasila dan pertahanan. Pancasila memiliki relevansi yang kuat dalam pengembangan ilmu pertahanan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan pentingnya menjaga hubungan yang baik antar manusia dan Tuhan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menggarisbawahi pentingnya menjunjung tinggi martabat manusia dalam aspek kehidupan, termasuk pertahanan. Satu bangsa menjadi fondasi bagi keutuhan bangsa. Yang keempat adalah Pancasila dan keamanan. Pancasila dan keamanan juga memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu keamanan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan menegaskan pentingnya melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Yang berkaitan dengan keamanan, ilmu keamanan yang partisipasif dan respon terhadap aspirasi rakyat akan mendorong keberhasilan dalam menjaga stabil keamanan negara. Yang kelima adalah dampak positif bagi kemajuan bangsa. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pertahanan dan keamanan memiliki dampak positif yang signifikan bagi kemajuan bangsa. Dengan menjadikan Pancasila sebagai acuan ilmu pertahanan dan keamanan yang berkembang akan memperkuat jati diri bangsa Indonesia, menjaga keutuhan negara dan melindungi kedaulatan internasional. Terakhir yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia memberikan kebijakan yang kuat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan keamanan. Pancasila adalah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keamanan. Indonesia dapat membangun pertahanan yang berwawasan lingkungan, melibatkan partisipasi masyarakat dan mendorong keadilan sosial selain memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa. Pendekatan ini juga meningkatkan peran Indonesia dalam rencana nasional sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar pembangunan ilmu pertahanan dan keamanan adalah suatu keharusan yang tidak terbantahkan. Sekian penjelasan materi saya dari kelompok 5. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Sekian, terima kasih.